Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, man siapa, barang siapa manusia yang dimaksud mengenali akan dirinya sendiri, nafsahu, dirinya sendiri, faqad arafa rabbahu, mongko atau maka dia akan mengenali Tuhannya. Lalu kata man arafa nafsahu, barang siapa mengenali dirinya, kata diri itu yang mana? Nah itu diri yang dimaksud itu bukan jasad ini, kan, tetapi diri yang dimaksud adalah hidup yang ada pada jasad ini. Nah, di situ kita ditekankan untuk mengenali tentang diri. Ini sesuatu yang sangat rumit. Kenapa saya katakan rumit? Karena di situ ketika berbicara masalah diri itu, yaitu tentang hidup kita, itu bukan berbicara masalah jasadiah, tapi berbicara masalah roh itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita untuk memahami tentang roh diri kita? Saya katakan memahami, karena roh itu sendiri hakikatnya tidak ada yang tahu. Kita merasakan tentang hidup dalam diri kita, dalam jasad kita, tapi kenyataannya kita tidak sanggup untuk mengurai dengan apapun, ataupun di situ bentuknya, warnanya seperti apa, itu nggak bisa, karena roh itu bukan materi. Makanya roh itu sendiri tidak bisa didefinisikan dengan apapun. Cuma kita bisa merasakan dan mengakui adanya roh. Sebenarnya disebut roh itu pun sama, sudah meminjam sebuah bahasa untuk menyebutkan, karena agar memudahkan untuk memahami. Karena sebutannya itu juga banyak sekali. Kalau di Jawa itu sukmo. Nah, kalau agama yang lain dari Islam itu ada yang menyebut juga jiwa, ada yang menyebut atman, tapi hakikatnya merujuk pada objek yang sama, yaitu ruh. Nah, lalu bagaimana ditekankan ketika kita sudah bisa memahami diri kita sendiri, maka kita akan mengenali Tuhan kita. Karena Tuhan itu adalah sama, gaib, justru gaib bil gaib. Kita sendiri tidak sanggup mengurai tentang diri kita, sanggup hanya sebatas memahami dan merasakan. Nah, kalau kita sudah sampai pada pemahaman itu, artinya ada sebuah di situ tingkat kesadaran memahami diri kita sendiri. Ketika di situ kita sudah sampai pada memahami diri kita, ya hakikatnya kita memahami Tuhan itu sendiri. Sebab di situ sebagai
langkah awal untuk memahami Tuhan memang ya kita harus memahami diri kita, tidak harus memahami keluar diri kita. Nah, kalau kita ingin memahami Tuhan keluar dari diri kita, justru kita tidak akan sanggup memahami, tidak akan sampai pada esensi memahami tentang Tuhan itu sendiri. Karena apa? Nggak usah jauh-jauh, karena Tuhan itu hakikatnya kan gaibul ghuyub, tidak sanggup dipikirkan, diurai oleh akal pikiran manusia. Nah, sekarang manusia disuruh untuk memahami diri atau hidup diri sendiri. Itu karena apa? Ya sama, hakikatnya manusia itu juga nggak sanggup memahami tentang dirinya sendiri, hanya sanggup merasakan dan meyakini adanya tentang hidup kita itu, hanya itu. Nah, kalau sudah sampai ke situ, artinya nanti akan sampai pada sebuah kesadaran bahwa itu kita akan sampai pada yang dikatakan iman itu sendiri. Oke, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.